sepakati 1 minggu yang lalu bahwasannya saya akan melakukan supervisi kelas atas pembelajaran yang akan Ibu Desi lakukan ya. Tapi sebelum melakukan supervisi kelas, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan. Yang pertama, mata pelajaran yang Bu Desi lakukan nanti yang disampaikan ke siswa apa? Pelajarannya akuntansi. Kelas 10 akuntansi. Itu ya. RPP-nya sudah ada ya? Angka pertemuan ke-1 ya. Di sini penilaian, ada instrumen penilaiannya, oke. Pembelajaran remedialnya ada, penilaiannya ada dengan termasuk soal dan kunci jawabannya, oke. Berarti Bu Desi sudah siap ya untuk melakukan pembelajaran kelas, mana nanti saya akan melihat kesesuaian antara RPP dengan pembelajaran yang Bu Desi lakukan ya. Sebelumnya saya ingin bertanya, tujuan pembelajaran yang akan Bu Desi capai setelah mengajarkan kepada murid apa? Jadi tujuan pembelajarannya setelah mengikuti proses pembelajaran ini mengharapkan siswa itu dapat mengidentifikasi akun, kemudian menerapkan prosedur penyesuaian kemudian menganalisis akun-akun yang memerlukan penyesuaian, analisis akun-akun penyesuaian, analisis data saldo akhir periode, analisis saldo akhir periode, saldo ya, periode dan menyusun jadwal penyesuaian menyusun ini ya. Jadi tujuan pembelajaran yang Bu Desi harapkan setelah nanti kegiatan belajar mengajar di kelas 10 akuntansi 1 itu, pertama Bu Desi mengharapkan siswa dapat mengidentifikasi akun, terus siswa dapat menerapkan prosedur penyesuaian, terus menganalisis akun-akun yang memerlukan penyesuaian. Nanti berikutnya menganalisis neraca saldo akhir periode serta menyusun jurnal penyesuaian dengan benar dan teliti. Ada lagi tidak untuk tujuan pembelajaran? Ini ya. Berikutnya pada saat nanti setelah pembelajaran, area pengembangan apa yang hendak Ibu Desi capai terhadap siswanya? yang memperdalam pengetahuan tentang jurnal dan akun, tentang penyesuaian, yang memerlukan Jadi siswa bukan hanya dapat menggunakan penyesuaian ya. Lagi? Jadi siswa dapat menyusun
menyusun penyesuaian ya. Jadi area pengembangan yang hendak dicapai setelah pembelajaran materi ini adalah siswa bukan hanya bisa menghitung saja, tapi dapat membedakan jumlah penyesuaian. Terus siswa dapat menyusun jumlah penyesuaian. Ada lagi? Ada harapan yang ingin dikembangkan dari materi tersebut? Ya. Tadi saya lihat RPP di sini ada model-model, ada bahan dan alat. Nah, kira-kira untuk mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan, strategi apa yang Ibu persiapkan? Saya menggunakan model pembelajaran kemudian dengan metode diskusi, tanya jawab, demonstrasi, praktek dan desain. Ini menggunakan project based learning, terus diskusi, demonstrasi ya, terus praktik dan pengujian untuk retest dan proses menggunakan Google Form ya, Google Form. Dan Canva ya. Ini ya. Oke. Berarti nanti untuk supaya tujuan pembelajaran itu terwujud, berarti ada strateginya. Pertama, menggunakan project based learning ya. Berarti nanti problem based learning, menggunakan problem based learning ya. Habis itu diskusi, menjawab, demonstrasi, praktik dan penugasan. Berarti nanti siswanya ada kelompok ya, ada kelompok, ada tugas, mereka mendiskusikan. Ada presentasinya nggak? Ada ya. Terus dari keseluruhan ini, sebelum Ibu memulai materi pelajaran, ada catatan khusus nggak untuk Ibu lakukan? Misalnya Ibu mengkondisikan siswa atau mengkelompokkannya sesuai dengan apa seperti itu. Kita kan harus mengkondisikan silakan belajar ya. Ini juga untuk kelompok juga sama itu mengkondisikan ruang kelas ya. Silakan siswa belajar. Ya. Ya. Jadi nanti Ibu harus membersihkan siswa bagaimana secara tertib mengikuti depan seperti itu yang diharapkan. Terus Ibu juga nanti membersihkan dua kelas gitu, dan membersihkan kesiapan siswa belajar. Baik Bu ya. Jadi ini terima kasih sudah hadir di sini. Ini bukan penilaian, bukan apa, tapi saya ingin mengetahui untuk besok pada saat di supervisi Ibu mengajarkan sesuai dengan yang kita harapkan bersama, salah satunya sesuai dengan rencana pembelajaran atau RPP. Jadi Bu ya, terima kasih. Besok kita mulai kira-kira jam berapa Bu? Jam 8 ya. Oke, jam 8 nanti kondisi sudah oke semua, baru kita mulai seperti itu ya. Jadi tolong dikontribusi. Baik, terima kasih ya Ibu Desi. Mudah-mudahan besok tidak ada kendala, lancar, dan supervisi kita berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Desi. Kalau begitu, karena Bu Desi ada mengajar lagi sepertinya di jam berikutnya,
Karena tidak ada lagi, saya persilakan Ibu Desi untuk kembali mengajar. Terima kasih Bu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran hari ini kita awali dulu dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Duduk siap. Sebelum belajar, mulai kita berdoa dalam hati. Mulai. Sudah selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hadir semua? Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Kemudian silakan kalian merapikan tempat belajarnya, mejanya, kalau ada yang sampah-sampahnya tolong dibuang dulu. Sudah rapi semua ya? Nah, kita akan memulai pembelajaran hari ini. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa? Kita sudah membahas tentang jurnal penyesuaian. Nah, untuk materi hari ini adalah tahap selanjutnya dari jurnal penyesuaian, yaitu menyusun laporan keuangan. Ya. Nah, Ibu akan sampaikan tentang kompetensi dasarnya ya. Hari ini kompetensi dasarnya adalah menganalisis akun untuk menyusun laporan keuangan. Untuk keterampilannya menyusun laporan keuangan. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama menjelaskan pengertian neraca lajur, menjelaskan fungsi neraca lajur, menjelaskan prosedur penyusunan neraca lajur, menjelaskan pengertian laporan keuangan, menjelaskan unsur-unsur laporan keuangan, kemudian menjelaskan prosedur penyusunan laporan keuangan, menganalisis laporan keuangan, mengidentifikasi akun-akun untuk menyusun neraca lajur, kemudian menyusun neraca lajur, kemudian mengidentifikasi akun-akun untuk menyusun laporan keuangan dan menyusun laporan keuangan. Itu adalah tujuan pembelajaran hari ini. Ya. Di materi sebelumnya kan kalian sudah menyusun jurnal penyesuaian. Nanti jurnal penyesuaian itu kalian masukkan ke kertas kerja untuk akhirnya dibuat laporan keuangan. Ya. Fungsi dari kertas kerja itu kan untuk mempermudah apa? Penyusunan laporan keuangan. Ya. Nah, sebelumnya Ibu ada tayangan dulu ya. Kalian perhatikan. Kita akan bahas dulu tentang perusahaan jasa. Jadi, yang dimaksud dengan perusahaan jasa ini adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membuat produk tidak berwujud. Berbeda halnya dengan perusahaan dagang. Kalau dagang itu ada wujudnya, jelas kan ada barangnya. Sedangkan jasa itu tidak ada barangnya atau tidak berwujud, tapi bisa kita rasakan manfaatnya. Seperti apa contohnya? Ini ada beberapa contoh perusahaan jasa. Yang pertama yaitu bengkel kendaraan. Bengkel kendaraan ini masuk ke perusahaan jasa karena produk yang dijualnya tidak berwujud. Montir ini tugasnya adalah untuk memperbaiki kendaraan kan. Jadi kegiatan memperbaikinya ini disebut dengan jasa. Bisa kita rasakan manfaatnya, tapi tidak akan bisa kita lihat wujud produknya atau bentuk produknya. Kemudian yang kedua yaitu salon. Sama halnya seperti di bengkel, salon ini juga produknya tidak ada wujudnya, namun bisa kita rasakan seperti misalnya jasa potong rambut, kemudian jasa printer dan sebagainya. Jadi itu dimaksudkan perusahaan jasa bahwa produknya itu tidak berwujud, jadi tidak ada bentuk nyatanya, tapi bisa kita rasakan manfaatnya.
Nah, itu dari tayangan tadi kalian mengingat kembali materi sebelumnya, yaitu tentang siklus akuntansi perusahaan jasa, tentang pengelompokan akun. Ingat tadi ya, kelompok akun ada berapa? Apa saja? Harta, utang, modal, pendapatan, beban. Harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Jangan sampai lupa ya. Nah, kemudian sekarang Ibu akan membuat kelompok ya. Kelompoknya seperti yang sudah disampaikan sebelumnya ya. Silakan buat kelompoknya. Kalian mila bentukan ke sana sini, kelompok 1, kelompok 2, kemudian kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Silakan. Kita akan berdiskusi. Ibu akan membagikan LKPD-nya dan juga propertinya. Ini untuk LKPD-nya, silakan kalian melihat untuk mengerjakan LKPD-nya. Nah, nanti kalian untuk soal diskusinya kan dikerjakan di LKPD-nya, kemudian untuk laporan keuangan untuk nanti presentasinya silakan di karton. Ya. Yang berwarnanya ya. Ini nanti ditempel di papan. Silakan kalian perhatikan kertas kerja yang ada di LKPD-nya. Tulisan apa itu namanya? PP Angkasa. Ya, PP Angkasa. Angkasa. Nah, di situ sudah disajikan kertas kerja. Kertas kerjanya terdiri dari berapa kolom? Itu yang 10 kolom. Ya. Itu kolom pertama ada kolom neraca saldo. Neraca saldo. Kemudian ada kolom Penyesuaian. Kemudian kolom Neraca saldo. ya, neraca saldo disesuaikan. Kemudian kolom laba rugi dan kolom Neraca. Nah, kolom neraca saldo itu diambil dari neraca saldo sebelumnya yang sudah kita kerjakan di pertemuan sebelumnya ya, tentang jurnal penyesuaian. Kemudian jurnal penyesuaian juga dimasukkan di kolom kertas kerja tersebut yang sudah kalian masukkan. Nah, sekarang tugas kalian adalah menyusun laporan keuangan. Yang pertama laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal. Nah, untuk yang dua lagi, untuk laporan arus kas dengan laporan neraca itu nanti di pertemuan selanjutnya. Kemudian di situ ada juga soal diskusi ya. Soal diskusinya kalian lihat soal diskusi kelompok. Dan itu ada beberapa soal. Silakan itu juga dikerjakan. Ya, silakan mulai dari sekarang.
Jumlahnya kan dari yang mana? Pendapatan biasa. Iya berapa? 4 juta. Yang beban? 5. Bukan yang ini sebenarnya. 4 juta.
Nomor 1. Ini jawabannya. Dan di situ ya. Atas kerjanya di sini kan ada beban-bebannya apa saja yang sama dengan yang ini. Ah, iya. Di sini bebannya ada berapa? 6. Iya, itu yang dipindahkan. Ah, iya. 1, 2, 3. Bebannya ada berapa? 6. Iya. Sesuai Oh, itu. 3 ya. Kasih Bu. Kalau kurang kolomnya tinggal ditambah. Kenapa ayu? Iya, kenapa? Iya di sini di karton. Yang di sini soal instruksi. Untuk penilaian itu menilai sikap, pengetahuan dan keterampilan. Dan di situ kan ada contoh instruksi di situ yang laporan keuangannya di karton. Ya. Ya. Jadi itu untuk dua laporan keuangan, laporan laba rugi dan laporan penerimaan modal. Ya.
Kemudian laba yang diperoleh dari laporan ini, kemudian drive kalau ada drive-nya, kemudian menambah atau mengubah modal diperoleh modal nanti. Ya silakan kelompok 2 silakan. Soal diskusi 1 dengan yang laporan keuangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Kami membuat 2 laporan berdasarkan kertas kerja, laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. 1. Laporan laba rugi. PT Angkasa, laporan laba rugi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021. Pendapatan terdiri dari 2, yaitu pendapatan jasa dan pendapatan bunga. Pendapatan jasa sebesar Rp4.150.000 dan pendapatan bunga sebesar Rp150.000, sehingga jumlah pendapatan sebesar Rp4.300.000. Selanjutnya ada beban. Terdapat beberapa beban, yaitu beban gaji sebesar Rp1.750.000, beban sewa sebesar Rp800.000, beban perlengkapan sebesar Rp400.000, beban iklan sebesar Rp200.000, beban pembersihan peralatan sebesar Rp200.000, jumlah beban sebesar Rp3.350.000. Jumlah pendapatan dikurang untuk beban sehingga mengalami laba sebesar Rp950.000. Pendapatan lebih besar daripada beban sehingga perusahaan ini mengalami laba. Yang kedua, perubahan modal. PT Angkasa, laporan perubahan modal untuk periode berakhir 31 Desember 2021. Modal awal haji Ridwan 1 Desember 2021. Laba bersih sejumlah Rp450.000, laba bersih Rp950.000. Trip Haji Ridwan sebesar Rp200.000, penambahan modal sebesar Rp750.000. Modal awal Haji Ridwan ditambah penambahan modal sehingga menghasilkan modal akhir Rp5.250.000. Ini kami membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menanggapi, apakah perusahaan tersebut mengalami laba atau rugi? Tolong jelaskan. PT Angkasa mengalami laba karena pendapatan lebih besar daripada beban sehingga menghasilkan laba. Terima kasih. Ya, makasih. Ya, terima kasih untuk kalian ya. Tangan untuk kalian. Lanjutkan yang soal bila sebuah perusahaan tidak membuat laporan keuangan, apa kerugian yang mungkin ditimbulkannya? Jelaskan.
Jawabannya, bila sebuah perusahaan tidak membuat laporan keuangan, kerugian yang ditimbulkan diantaranya: 1. Tidak ada bisa mengetahui kondisi keuangan perusahaan. 2. Tidak bisa mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh perusahaan. 3. Tidak ada acuan untuk pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Berdasarkan kertas kerja, kami membuat 2 laporan keuangan. Yang pertama ada laporan laba rugi dan yang kedua ada laporan perubahan modal. Yang pertama, laporan laba rugi PT Angkasa, laporan laba rugi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021. Pendapatan dibagi menjadi 2, yaitu pendapatan jasa dan pendapatan bunga. Pendapatan jasa sebesar Rp4.150.000, sedangkan pendapatan bunga sebesar Rp150.000. Jadi jumlah pendapatannya yaitu Rp4.300.000. Beban ada beberapa beban, yaitu beban gaji sebesar Rp1.750.000, beban sewa sebesar Rp800.000, beban perlengkapan sebesar Rp400.000, beban iklan sebesar Rp200.000, beban penyusutan peralatan sebesar Rp200.000. Jadi jumlah beban yaitu sebesar Rp3.350.000 dan laba bersih yaitu sebesar Rp950.000. Penjelasan: laporan laba rugi diambil dari kertas kerja kolom laba rugi. Sisi debit merupakan beban atau rugi dan sisi kredit merupakan pendapatan atau laba. 2. Laporan perubahan ekuitas PT Angkasa, laporan perubahan modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021. Modal Haji Ridwan 1 Desember 2021 sebesar Rp4.150.000. Laba bersih sebesar Rp950.000. Raib Haji Ridwan sebesar Rp200.000. Perubahan ekuitas sebesar Rp750.000. Modal Haji Ridwan 31 Desember 2021 sebesar Rp5.250.000. Ada yang ingin menanggapi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menanggapi, dari perusahaan tersebut menghasilkan laba atau rugi, jelaskan. Izin menjawab, perusahaan PT Angkasa ini mengalami laba dikarenakan pendapatan lebih besar daripada beban. Menurut Anda, seberapa penting laporan keuangan bagi perusahaan? Jawabannya, laporan keuangan sangat penting bagi perusahaan karena laporan keuangan dibuat untuk mengetahui informasi terkait kondisi keuangan, kinerja karyawan, dan perubahan posisi keuangan perusahaan yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk pengambilan keputusan di kemudian hari. Ada yang ingin menanggapi lagi? Kalau begitu kami akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat juga untuk yang sudah menanggapi ya. Selanjutnya senang berarti checklist yang gambar yang lembar eksekusi berarti ya. Silakan kalian isi lembar refleksinya.
Itu kan apa yang sudah kalian pelajari. Terus pindah gambarnya ke yang mana? Coba. Ya. Itu aja sama sama. Ya. Ekspresinya senang. Apa yang sudah kalian pelajari tentang laporan keuangan? Apa yang kalian kuasai dari materi ini bisa membuat laporan laba rugi. Bagian apa yang belum kalian kuasai? Bagian laporan perubahan modal. Apa upaya kalian untuk menguasai yang belum kalian kuasai? Coba diskusikan dengan teman maupun guru kalian. Saya akan rajin membaca dan lebih giat lagi belajar. Ya, tepuk tangan untuk Vida dari kelompok 1. Sekarang dari kelompok 2. Siapa yang mau membaca refleksinya? Lilis, silakan Lilis. Lilis merasa bagaimana? Senang. Ya, senang. Ya. Pertama, apakah yang sudah kalian pelajari? Kami mempelajari menyusun laporan keuangan. Apa yang kalian kuasai dari materi ini? Kami menguasai laporan laba rugi. Bagian apa yang belum kalian kuasai? Bagian laporan perubahan modal. Apa upaya kalian untuk menguasai yang belum kalian kuasai? Coba diskusikan dengan teman maupun guru kalian. Mencari tahu dan mencoba bertanya kepada teman atau guru. Terima kasih. Tangan untuk Lilis dari kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Siapa? Noi. Silakan Noi. Noi merasa senang atau bagaimana? Senang, Bu. Senang. Ya. Nomor 1. Apa yang sudah kalian pelajari membuat laporan keuangan? 2. Apa yang kalian kuasai dari materi ini? Membuat laporan laba rugi. Bagian apa yang belum kalian kuasai? Perubahan modal. Apa upaya kalian untuk menguasai yang belum kalian kuasai? Cobalah diskusikan dengan temanmu maupun guru kalian. Membaca buku lebih teliti dan berusaha memahami isinya. Ya, tepuk tangan untuk Noi dari kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Silakan. Kelompok 4. Silakan Isma, itu merasa bagaimana hari ini? Merasa senang. Senang. Ya. Yang saya kuasai dari materi kali ini yaitu tentang yang sudah kami pelajari dari materi ini yaitu laporan keuangan, dan yang saya kuasai di materi ini yaitu bisa menyusun jurnal penyesuaian. Bagian yang belum Laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Ya. Bagian yang belum dikuasai yaitu penyusunan perlengkapan. Apa upaya kalian untuk menguasai yang belum kalian kuasai? Coba diskusikan dengan teman maupun guru kalian, yaitu rajin membaca dan bertanya kepada teman maupun kepada guru. Tepuk tangan untuk Ikma dari kelompok 4. Selanjutnya kelompok 5. Kelompok 5 siapa? Lucy. Silakan. Lucy, bagaimana hari ini merasa senang? Senang, Bu. Senang. Ya, silakan. Apa yang sudah kalian pelajari? Yang sudah kami pelajari jurnal penyesuaian dan laporan keuangan. Ya. Apa yang kalian kuasai dari materi ini? Yang kami kuasai adalah menguasai tentang siklus akuntansi seperti jurnal umum atau buku besar. Bagian apa yang belum kalian kuasai? Bagian yang belum kami kuasai, kertas kerja karena sangat sulit dipahami. Apa upaya kalian untuk menguasai yang belum kalian kuasai? Coba diskusikan dengan teman maupun guru kalian. Belajar lebih giat lagi dan bertanya kepada guru dan teman-teman. Ya, tepuk tangan untuk Lucy dari kelompok 4. Nah, rata-rata kalian semuanya merasa senang ya. Coba acungkan kertas refleksinya semuanya ke atas. Senang semua? Ada yang pusing. Jadi kalian hari ini merasa senang semuanya ya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Silakan Mila, yel-yel lagi. Semangat!
pagi. Semangat pagi. Belajar akuntansi bikin happy. Alhamdulillah, jadi kalian semua merasa happy ya, merasa bahagia, merasa senang untuk materi hari ini, untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillah. Nah, kemudian untuk hal-hal yang belum kalian kuasai, nanti kita tingkatkan lagi di pertemuan selanjutnya. Tadi juga postnya sudah dikerjakan di Google Form-nya ya. Kita lihat dulu. Semangat pagi. Semangat pagi. Belajar akuntansi bikin happy. Baiklah, dari kegiatan pembelajaran tadi, kalian sudah bisa mengumpulkan ya. Untuk pembelajaran hari ini, kita membuat 2 laporan keuangan. Itu laporan apa saja tadi? Laporan bagi dan laporan perubahan adat. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita akan membuat 2 laporan lagi, yaitu neraca dan laporan arus kas. Karena di perusahaan jasa itu ada 4 laporan keuangan yang harus dibuat, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Kemudian karena sudah habis ya waktunya hari ini, silakan diakhiri dengan berdoa. Duduk siap. Sudah belajar, marilah kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di pertemuan hari yang depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.